teramat hancur. Inilah potret duka Verrel Bramasta dan Ivan Fadila di TPU Karet Milfat, Jakarta Pusat. Tepatnya Rabu 19 Maret kemarin, ibu sekaligus nenek tercinta, Khairina, meninggal dunia. Suasana duka teramat menusuk ketika Ivan bersama anak-anaknya mengantar ibunda ke peristirahatan terakhir. Air mata kian membasahi wajah ketika peti jenazah masuk ke liang kubur. Verrel dan Atala pun turun ke liang lahat, membaringkan jenazah sang nenek dengan wajah berlumur duka. Sungguh teramat cepat kematian datang menjemput sang ibunda. Tak ada firasat apapun, bahkan tanda-tanda sang ibu ingin pergi pun nyaris tak terlihat. Semuanya serba mendadak. Inilah yang membuat Ivan Fadila benar-benar terpukul. Mama memang kebetulan sakit sudah lama. Rok pertama itu dari 20 tahun yang lalu. Tapi hari ini nggak ada tanda apapun karena dia tadi pagi masih makan seperti biasa, masih keliling rumah seperti biasa. Tapi pada saat dia mau tidur istirahat, lama kebetulan adik saya mandi pas turun habis sholat dia Assalamualaikum mama. Papasan sebelumnya sempat sesok. Jadi ya ini bulan suci ini kami diberikan tempat yang indah. Jadi sangat mendadak, memang kita semua kaget. Saya juga dari Bogor langsung dikabarin mama agak susah katanya. Tak dipungkiri, 20 tahun terakhir, almarhumah ibunda menderita sakit stroke. Kondisinya pun naik turun. Namun Ivan bahkan Verrel tak menyangka, secepat ini almarhumah meninggalkan mereka. Dan rasa penyesalan itu semakin merajam Verrel, lantaran undangan untuk berbuka puasa bersama keluarga dari sang nenek justru tak bisa dipenuhi. Sebetulnya itu hal yang agak sedikit saya sesali ya. Jadi 3 hari yang lalu ya Pak ya, terus sebetulnya Eyang Mama ngajakin kita semua buka puasa bersama karena keadaan kesehatannya membaik katanya 3 hari yang lalu. Jadi sempat dirawat di rumah sakit, lalu 3 hari yang lalu keluar dari rumah sakit. Nah kita itu mengadakan acara buka puasa bersama. Cuman sayangnya Papa ada kesibukan sendiri, saya juga beberapa hari ini kan sibuk ke dapil dan juga sibuk rapat-rapat di kantor, jadi tidak sempat. Nah hari ini saya lagi di kantor, lagi rapat, tiba-tiba dapat kabar pertama katanya ya kritis kondisinya gitu. Dan begitu saya tahu ternyata sudah meninggal, jadi saya langsung menuju ke kediaman ya, sama keluarga di sini dari tadi. Takdir teramat kejam merenggut Khairina begitu cepat. Andai saja waktu bisa diputar ulang, ingin sekali Verrel hadir menemani buka puasa, meskipun untuk yang terakhir kali. Tapi Tuhan punya rencana lain, dan Verrel kian tenggelam dalam duka ketika mengulang kembali satu persatu kenangan indah bersama almarhumah nenek. Dari sanalah terungkap kedekatan yang erat antara Verrel dan sang nenek. Yang Mama itu adalah sosok yang menyabarkan, mengajarkan saya artinya kesabaran. Keluarga Papa itu memang terkenal dengan kesopanannya, dengan kesabarannya, dan Eyang Mama merupakan dari kecil sosok yang suka menjaga saya, merawat saya. Bahkan saya ingat kenangan yang paling kesan untuk saya adalah ketika saya waktu itu sebenarnya yang nginep di rumah dan jagain saya itu adalah Eyang Papa dan juga Eyang Mama. Jadi itu adalah memori yang melekat di saya. Bisa dibilang, lebaran tahun ini menjadi lebaran yang sunyi tanpa Eyang Mama. Tak ada lagi opor ayam buatan Eyang Mama yang dirindukan Verrel. Inilah yang membuat Verrel dan Ivan sang ayah benar-benar terguncang. Masakan Eyang ya Pak ya.
Eyang itu sangat menjunjung tinggi kebersamaan keluarga. Jadi meskipun teman-teman bisa lihat tempat tinggal yang sederhana, tapi itulah tempat tinggal di mana Papa tumbuh besar dari dulu dan tidak pernah berubah. Jadi banyak sekali kenangan-kenangan yang kita alami di sana. Terutama Eyang itu senang banget masak ketupat, lontong sayur sama ayam opor ayam. Meskipun dari dulu kan saya suka fitness ya, jadi jaga makan, tapi khusus untuk kayak mama tuh pasti opor ayamnya saya makan dan saya habiskan gitu. Meskipun banyak santan dan segala macam. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah kenangan indah tentang Eyang Mama. Almarhumah telah beristirahat dengan tenang dan damai di sana. Tapi di hati Feral, benarkah masih ada janji belum ditepati? Jadi setiap kali ketemu saya, hal pertama yang selalu diucapkan adalah cucu Eyang yang cakep ya, yang bahasanya tuh cantik. Karena kalau orang zaman dulu itu kan ngomong kata gitu cantik, apalagi kan orang Medan ya, orang Medan. Lalu 2 menit setelah itu selalu nanya, udah nikah belum Feral? Ini cucu Eyang yang datang ini udah nikah belum? Feral bilang, selalu saya bilang, belum Eyang, doain ya. Tapi nanti 2 menit lagi nanya hal yang sama. Cuman yang saya syukuri adalah semua pencapaian-pencapaian dalam hidup saya, Eyang sudah menjadi saksinya dan itu selalu saya ingat. Ya, tentu saja duka mendalam masih tetap dirasakan sampai dengan sekarang dan juga tidak terbatas.